Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai implementasi pemikiran KHD pada konteks lokal sosial budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan Ana Farida, Eka Bintarawati, dan Hendy Suratman, di mana fasilitator Ibu Hajah Sularsi dan pengajar praktek Bapak Irwandi Zuhairin. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bentuk pengimplementasian budaya Mandui Safar sebagai salah satu warisan tradisi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut kami ada 5 dasar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun anak sesuai dengan kodratnya hingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik layaknya petani yang menanam padi. Yang ketiga, pendidikan dilaksanakan guna menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, perubahan budi pekerti menjadi lebih baik, dan yang tidak kalah penting bermain adalah kodrat anak. Selanjutnya kita akan sedikit berkenalan dengan tradisi Mandui Safar. Mandui Safar ini sendiri merupakan tradisi yang menarik dan unik yang dilaksanakan di Kota Waringin Timur setiap tahunnya, di mana tradisi ini bertujuan untuk membuang sial dan bala pada bulan Safar, karena menurut kepercayaan bahwa bulan Safar akan diturunkan bala atau malapetaka. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan atau menolak dari malapetaka tersebut, masyarakat mandi di Sungai Mentaya pada bulan Safar, lebih tepatnya pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Nah, mandi Safar itu sendiri memiliki 5 tahapan, di mana diantaranya yang pertama mempersiapkan daun sawang, kemudian merajah daun sawang oleh tokoh agama atau tokoh adat setempat. Selanjutnya membaca lafal atau niat mandi Safar yang diniatkan di dalam hati. Kemudian masyarakat berenang atau mandi bersama-sama di Sungai Mentaya dan dilanjutkan dengan doa bersama untuk meminta keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang tradisi Mandui Safar. Sekarang, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di Mandui Safar ada beberapa pemikiran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah religius, kemudian budi pekerti, gotong royong, tolong menolong, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sekarang, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama adalah nilai moral ini mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan keberanian. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka saling membantu serta mengutamakan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah nilai budaya, di mana nilai ini merupakan tradisi masyarakat yang menjadi budaya daerah sehingga perlu dilestarikan. Yang ketiga adalah nilai kepercayaan, di mana Mandui Safar adalah salah satu kebiasaan masyarakat Muslim sebagai usaha untuk meminta pertolongan dari Allah untuk dihindarkan dari malapetaka di bulan Safar. Yang keempat yaitu nilai pendidikan atau edukasi, di mana Mandui Safar ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat berupa sikap kekeluargaan, kekompakan, keberanian yang dilandasi dengan kebenaran. Bahkan Mandui Safar seringkali digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan bahwa kehidupan ini selalu berdampingan secara harmonis baik dengan sesama maupun kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah nilai sosial yang di dalamnya proses Mandui Safar masyarakat dapat bertegur sapa, saling berkomunikasi yang baik serta dapat menjalin silaturahmi karena berkumpul di suatu tempat dalam proses tradisi Mandui Safar.
Kemudian, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait budi pekerti atau watak ataupun karakter. Nah, melalui proses pendidikan dapat membantu murid atau peserta didik untuk mengerti nilai atau karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu menjadi sikap hidup mereka dan menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi ajaran budi pekerti yang tidak terlepas dari trilogi pendidikan yang diagungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tuloda, Ing Madyo Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan pemikiran yang menebalkan laku murid yang dalam hal ini terkait dengan Mandui Sapar yang menjadi salah satu budaya yang harus dilestarikan. Demikian hasil diskusi kami mengenai implementasi Mandui Sapar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.